Sri Mulyani, pahlawan ekonomi. Negara bukanlah gerbong kereta yang aman jika negara tidak memiliki masinis yang profesional. Negara bukanlah taman bermain bagi setiap warganya jika negara sedang di titik rendah ekonominya. Maka setiap negara diwajibkan mampu menata ekonomi dengan baik agar substansi negara terkoordinasi dengan baik. Dalam menata ekonomi negara tentu diperlukan pakar yang benar-benar teruji, baik itu skala regional maupun skala internasional. Hal itu guna menopang jatuh bangunnya perekonomian setiap keadaan. Jika negara salah dalam memiliki toko yang mampu menata ekonomi, bisa diprediksi negara akan mengalami inflasi besar-besaran di luar nalar. Jika inflasi terjadi, maka akan berakibat pada merosotnya daya jual beli, pengangguran semakin tinggi, dan pendapatan real masyarakat turun. Hal itu akan membawa standar kehidupan masyarakat menjadi buruk. Akibatnya, masyarakat yang miskin akan semakin miskin. Sejauh 2022 ini, negara Indonesia masih aman terkendali, meski proyeksi nilai harga bahan bakar minyak menjadi persoalan publik. Demikian dari sisi positif telah banyak pertimbangan yang mendalam, meski konsekuensi yang terjadi berakibat fatal. Demikian kita harus memberikan dukungan kepada negara untuk menstabilkan ekonomi, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Di dalam pengelola ekonomi negara Indonesia, kita tidak bisa meniadakan tokoh besar yang telah berpikir dalam mempertimbangkan keuangan. Ia adalah seorang pakar ekonomi yang profesional, yakni Sri Mulyani. Sri Mulyani merupakan seorang wanita yang sukses membawa kemajuan ekonomi Indonesia. Ia berhasil menggerakkan 12 unit eselon di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Sri Mulyani menakodai Kementerian Keuangan sejak 2015 sampai 2010 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menjabat lagi di tahun 2016 pada masa Presiden Jokowi hingga sekarang. Ia pernah mengemban jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi UI, serta pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia juga pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 silam. Sejauh berproses, Sri Mulyani banyak menerima penghargaan skala regional maupun internasional. Ia pernah dinobatkan menjadi wanita berpengaruh kedua di Indonesia dari majalah Globe Asia pada tahun 2007. Sekaligus duta wanita berpengaruh ke-23 versi majalah Forbes di tahun 2008. Ia juga menerima label Bung Hatta Anti-Corruption Award di tahun 2008 menjadi Menteri Keuangan terbaik Asia dari Emerging Market dan majalah Euromoney pada tahun 2006 sampai 2007. Kemudian pada 2011 silam, ia mendapatkan label bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Republik Indonesia. Melihat penghargaan dan jabatan yang ia emban di atas, tentu di balik itu Sri Mulyani melewati beragam proses yang panjang. Proses itu ia tekuni pada masa studinya. Salah satunya yakni sering aktif terlibat dalam penelitian. Menurut Rusmiaji, ia pernah terlibat dalam penelitian Research Demand of Housing diadakan oleh World Bank Project di tahun 1968. Study on Effect on Long-Term versus Training on Indonesia Participant Readiness atau Bapenas LPEM FUI 1998. Kemudian penyusun studi dampak ekonomi sosial kehutanan Indonesia yang diadakan oleh Departemen Kehutanan. Sri Mulyani juga giat membuat karya ilmiah hasil pemikirannya sendiri. Antara lain adalah teori moneter, Lembaga Penerbit UI 1986. Kemudian karya dengan judul Tantangan Ekspor Non-Migas yang diterbitkan oleh DPE 1994. Di balik kehebatan Sri Mulyani bagi negara, ia merupakan seorang wanita tangguh yang menjadi sentrum bagi keluarganya. Ia terlahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah dan ibunya merupakan guru besar di Universitas Negeri Semarang. Ia lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Tanjung Karang, sekarang menjadi Bandar Lampung. Menempuh pendidikan di Universitas Indonesia Sarjana Ekonomi pada tahun 1981 sampai 1988. Kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya di University of Illinois Urban Champaign dengan jurusan yang sama, yakni ekonomi. Ia juga tekun dan semangat. Selama studi, ia mendapatkan perhatian serius dari kedua orang tuanya. Hasil dari komponen pendukung itulah ia mampu menyandang gelar Master of Science of Policy Economy.
Sri Mulyani selain seorang negarawan, ia juga seorang muslim yang taat akan beragama, selalu berusaha jujur, rendah hati, dan gigih dalam berjuang. Sifat itu ia pegang hingga mampu membawanya berhasil menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan saat krisis ekonomi. Sepanjang jalan karir yang ia geluti, ia pernah memaksakan diri berhenti menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Padahal, jabatan yang diemban menjadi target banyak pakar ekonomi lainnya. Demikian ia lepas demi mengabdikan dirinya kepada tanah air Indonesia. Hal tersebut menjadi sorotan publik dan pemerintah hingga sampai detik ini ia menjadi kepercayaan bangsa Indonesia untuk menata ekonomi negara.